Kan teman-teman bisa menonaktifkan audio selama materi berlangsung ya apalagi. Tapi kalau teman-teman mau bertanya atau apa, nanti akan dipersilakan untuk moderator untuk menyalakan audionya. Yang selanjutnya, teman-teman juga harapannya bisa menyalakan kamera ya selama acara berlangsung. Kayak aku bilang tadi, walaupun acaranya online, tapi semoga masih bisa ngerasa bersama-sama dan kita tahu bisa kenal sama teman-teman yang lain juga gitu ya hari ini sama Linggo Badis lainnya. Jadi boleh banget langsung on cam. Yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan langsung ditulis saya di kolom komentar. Mumpung kita punya narasumber yang luar biasa hari ini Kak Reza, nanti langsung tanya aja di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini juga menarik banget. Kita punya giveaway yang up to 600.000 gitu ya. Bisa dapat special voucher. Caranya gampang banget, bener-bener gampang banget. Langsung follow aja Instagramnya @linggotalk dan @linggo.junior. Terus post momen seru Linggo Share hari ini di Instagram story teman-teman masing-masing. Jangan lupa buat mention @linggotalk sama #Linggo Share. Dan teman-teman juga akunnya jangan di private ya. Jadi akunnya dibuka for public aja supaya kita bisa lebih mudah lihatnya. Dan juga 3 peserta dengan post paling menarik akan diumumkan di Instastory Linggo Talk malam ini jam 7 malam. Jadi langsung banget selama acara ini berlangsung, nanti teman-teman langsung capture aja momen paling menarik dan post di Instastory teman-teman. Jangan lupa mention sama hashtag-nya. Di sini juga kita punya feedback form, jadi yang datang sini nggak bakal sia-sia, teman-teman bisa dapat e-certificate juga selain mendapatkan ilmu, tapi untuk mendapatkan e-certificate, jangan lupa buat di-scan barcode-nya dan diisi feedback form-nya gitu ya nanti. Oke, boleh di next. Nah, ini udah paling menarik banget, Kak Reza, mungkin bisa menampilkan mukanya dulu gitu kali ya Kak, spill dikit gitu sambil aku kenalin. Asik. Persis banget ya fotonya sama aslinya sama nih bentukannya. Jadi di sini kita ada Kak Reza Dwi Pangestu yang merupakan co-founder PT Jakarsa Mandiri Internasional. Aku izin memperkenalkan sedikit tentang Kak Reza. Jadi Kak Reza ini aku udah ceritain tadi, kalau PT Jakarsa Mandiri Internasional itu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi minyak kelapa sawit. Nah, PT Jakarsa Mandiri Internasional ini sendiri udah dipercaya oleh banyak perusahaan di Indonesia dan juga telah mampu menjalin kerjasama strategis dengan petani kelapa sawit lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Wah, keren banget ya sih Linggo Badis. Hari ini kita bakal belajar banyak sama Kak Reza. Mungkin sapa dulu. Halo Kak Reza. Asik. Halo Kak. Halo semua. Oke, apa kabar nih Kak Reza? Weekend-nya gitu ya, bisa sharing sama teman-teman hari ini? Senang banget sih karena event kita online tapi kayak kita tuh kayak bertatap muka langsung lah gitu. Bener. Keren banget. Udah gak sabar banget pengen banyak tanya-tanya sama Kak Reza, banyak belajar sama Kak Reza. Oke, mungkin waktu dan tempat aku persilakan Kak Reza boleh mulai present gitu ya. Semangat teman-teman juga. Oke, selamat siang. Halo semua. Saya mau ucapkan terima kasih dulu pertama untuk kawan-kawan Linggo Talk ya, udah percaya sama saya, percaya sama kapabilitas saya di sini untuk kira-kira sharing ya sama teman-teman about unlock your potential to become a successful entrepreneur. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh ditanyakan apa aja. Hal-hal yang saya tahu akan saya bisa jawab sama saya. Gitu. Nah, mungkin bisa di next langsung ke slide pertama. Oke, seperti biasa ya, ini kayak yang kita pelajari pada umum. Jadi kalau kita memang pengen tahu tentang sebuah hal, pasti kita cari tahu dulu apa arti dari hal tersebut yang ingin kita cari tahu. Nah, jadi apa sih definisi dari entrepreneur itu sendiri? Nah, saya pernah sedikit baca kutipan ini dari Louis Jacques Villian. Ini dia seorang ahli akademis. Di dalam bukunya beliau menggambarkan bahwa entrepreneur ini sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran, serta dapat mencapai sasaran-sasaran itu. Jadi dia tidak hanya mampu untuk menetapkan sasaran, tapi sasaran yang ditetapkan itu dia bisa capai secara keseluruhan atau hampir perfect lah,
Atau kalau teman-teman lihat orang kreatif di net dulunya, itu ada Wisnu Tama, itu saya juga selalu salut sama dia. Dia selalu selalu dia punya pikiran, selalu dia punya cara untuk hal-hal yang dilakukan itu zero mistakes. Jadi semua hal yang dilakukan harus sesuai dengan rencana, harus sesuai dengan tahapannya, sehingga apa yang teman-teman ingin lakukan itu semua tercapai sebanyak 100% lah, atau komplit semuanya. Nah, selain itu juga menurut Louis Jacques ini, entrepreneur ini memiliki kesadaran tinggi nih untuk menemukan peluang-peluang dalam membuat keputusan. Nah, jadi kalau sekarang banyak banget startup yang mungkin baru berkembang, tapi berkembangnya itu udah sampai unicorn, sampai dekakorn, dan mungkin sudah lebih besar lagi, karena mereka itu sadar bahwa mereka itu tahu ada peluang yang bisa mereka gapai, dan mereka bisa membuat keputusan dari peluang-peluang tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau menurut saya pribadi, entrepreneur sendiri adalah seseorang yang menerapkan sebuah mimpi ke dalam sebuah rencana yang memberikan inovasi untuk memecahkan sebuah masalah. Dan biasanya hal tersebut menjadikan itu sebagai peluang besar untuk si entrepreneur itu sendiri. Dan hal itu seharusnya dapat memanfaatkan banyak peluang ya, dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat. Yang terlibat di sini baik dari segi internal maupun segi eksternal. Jadi entrepreneur itu kalau menurut saya lebih dari hanya seorang pengusaha sih. Jadi dia dia memikirkan impact apa yang akan dia dapatkan beserta orang-orang sekitar yang membantu dia untuk menjadi entrepreneur, dan juga yang membantu dia dalam membuat solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Gitu, mungkin di next lagi. Slide-nya, sorry. Iya. Nah, di sini yang pertama kalau menurut saya ya, yang harus dilakukan untuk menjadi entrepreneur ini, atau kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri ini, adalah dengan bermimpi. Nah, mungkin teman-teman loh pada mikir, kenapa harus bermimpi sih? Ada apa memang dengan bermimpi? Padahal mimpi itu kalau teman-teman yang teman-teman tahu, mungkin kita lagi tidur, kita mimpi ya udah toh biasa aja gitu. Tapi menurut saya mimpi itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan kenapa saya menuliskan mimpi itu menjadi materi pembuka saya kali ini? Karena selain luar biasa, menurut saya bermimpi itu penting. Sekarang pasti muncul lagi di benak pikiran teman-teman. Loh, kenapa bermimpi itu penting? Ya, karena ketika kalian bermimpi dan terus kalian pikirkan, maka mimpi itu akan berubah jadi rencana. Jadi dari mimpi berubah bentuk menjadi rencana. Dan ketika rencana itu kita pikirkan, maka rencana itu pun akan berubah bentuk menjadi komitmen. Jadi dari mimpi, rencana, ke komitmen. Dan ketika komitmen itu kita lakukan, komitmen pun berubah menjadi sebuah kenyataan. Dan 4 langkah ini mungkin terlihat dan terdengar klise atau terlalu klasik untuk teman-teman ya. Tapi ini yang udah saya dan teman-teman saya lakukan selama develop PT saya sama teman-teman ini, dan ya 4 hal inilah yang memiliki impact yang paling besar untuk kita menjadikan visi misi perusahaan kita itu benar-benar terwujud gitu. Next. Nah, lalu filosofi membangun bisnis. Untuk filosofi membangun bisnis ini ada 2 menurut saya yang penting untuk teman-teman tahu ketika kalian ingin membangun bisnis. Nah, seringkali orang ini menganggap berbisnis itu seperti pertandingan olahraga lah, contohnya. Jadi kita berbisnis, ada orang yang bisnis satu lagi, mungkin bisnisnya sama atau beda, tapi kita mungkin selalu punya anggapan bahwa saya harus bisa mengalahkan bisnis orang lain tersebut. Dan menurut saya pola pikir tersebut adalah pola pikir yang saat ini seharusnya sudah ditinggalkan ya, itu terlalu primitif. Nah, jadi ada 2, ada infinite game dan ada finite game. Nah, di finite game ini biasanya aturannya itu jelas dan terlihatnya itu kaku. Seperti contoh, teman-teman main biliar dengan bola 9.
siapa yang akan memasukkan bola terakhir atau bernomor 9 tersebut, itu dia yang pasti akan menang. Jadi nggak peduli nih lawannya itu, dia udah memasukkan bola dari nomor 1 sampai 8, tapi walaupun pada akhirnya nomor 91 bola saja yang dimasukkan oleh dia, maka dia itu adalah yang menang. Nah, ini kan terlihat seperti kaku ya. Bagaimanapun proses yang kita lakukan, nanti yang menang itu udah ketahuan akan siapa gitu. Nah, sedangkan bisnis, kehidupan, relationship itu nggak punya aturan yang kaku. Nah, sedangkan aturan itu berubah seiring perubahan perilaku dan zaman. Jadi kalau menurut saya bisnis, kehidupan, relationship itu nggak ada yang benar-benar kalah dalam sebuah proses ya, dalam sebuah perjalanan. Nah, habit itu sangat penting dalam infinite game. Jika orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, maka dia tidak akan pernah berusaha untuk menjadi nomor satu. Tapi dia akan selalu berusaha bagaimana memiliki impact yang lebih besar dibandingkan hari kemarin. Jadi pola pikirnya itu dirubah. Mulai dari awal itu dirubah. Bukan bagaimana dia menyaingi atau mengungguli para pebisnis yang lain, tapi pola pikirnya diubah. Jadi bagaimana hari ini dia harus bisa memiliki impact yang lebih besar dibandingkan hari kemarin. Jadi kita pun lebih fokus gitu kalau punya pola pikir seperti ini, kita lebih fokus untuk menjalani proses setiap hari. Dan saya percaya dengan adanya jalan atau pola pikir yang seperti ini gitu. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan mulai membuka usaha, mulai untuk menjadi entrepreneur, musuh terbesarnya itu adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena ego dari dalam diri setiap manusia itu adalah hal yang paling sulit kita lawan. Beda ya sama orang lain yang misal mau menyerang bisnis kita. Pasti kita tahu langkah atau upaya apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau yang menyerang dari diri kita sendiri, itu pasti kita akan sulit rubah kalau memang dari dalam pikiran kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri, itu masih terlalu primitif seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bisa berpikir, dunia ini nggak akan berakhir seperti kita main biliar tadi. Orang yang terakhir itu memasukkan bola nomor 9, mereka yang akan menang. Jadi kita bisa melihat bisnis itu seperti hidup. Kadang ada naik turunnya, dan kita harus menikmati naik turun dari perjalanan hidup atau proses kita membangun bisnis tersebut. Nah, dari sini saya mungkin bisa contohkan salah satu perusahaan lah bisa dibilang. Ada perusahaan yang selalu memanfaatkan bagaimana dia bisa naik dan bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan. Kita ambil contoh satu, perusahaan Apple. Orang mungkin hampir lupa, Apple itu hampir bangkrut. Pada saat Steve Jobs itu membangun bisnisnya, itu dia hampir bangkrut. Dan yang teman-teman harus sekarang ketahui, perusahaan Apple itu sendiri memiliki valuasi senilai 2,5 triliun US dollar. Dan Indonesia hanya memiliki kekayaan sebanyak 1 triliun US dollar. Ini kan artinya perusahaan tersebut memiliki ekonomi yang berputar 2,5 kali lipatnya lebih besar dibandingkan suatu negara yang memiliki nyawa sebanyak 270 juta jiwa. Kan that's so powerful gitu loh. Orang yang punya perusahaan dan dia bisa mengembangkan bisnisnya tersebut dengan pola pikir yang maju, justru dia bisa lebih memiliki banyak value dibandingkan dengan satu negara yang saat ini memiliki manusia sebanyak 270 juta jiwa. Kira-kira gitu. Next. Nah, dari tentang bermimpi, dari kita tadi berbicara tentang filosofi membangun bisnis, ini masuk ke dalam menentukan metode menentukan model bisnis. Nah, menurut saya ada dua cara menentukan model bisnis. Nah, ini sama seperti kalau teman-teman mungkin ada yang main trading ya, trading forex, trading kripto, trading saham, saham yang perusahaan yang melantai di BI. Ini hampir sama. Kalau menurut saya pribadi, cara menentukan bisnis itu ada cara pandang teknikal dan ada cara pandang fundamental. Nah, cara pandang teknikal bisnis ini adalah cara orang-orang melihat peluang bisnis yang terlihat dari permukaan. Seperti contoh, sebagian besar
orang ini sekarang trennya itu banyak buka coffee shop. Ini karena melihat adanya sebuah tren yang berkembang di zaman sekarang gitu. Dan mungkin orang juga melihat, oh coffee shop banyak, berarti semakin banyaknya coffee shop akan membuka peluang keuntungan yang semakin besar. Nah, yang ditakutkan adalah hal tersebut hanya menjadi FOMO aja nih buat kita gitu loh. Tapi kita hanya memikirkan keuntungannya bagaimana, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana bisnis itu seharusnya berjalan. Apa nanti yang bisa memungkinkan hal-hal yang muncul atau risiko-risiko yang muncul pada saat kita menjalankan bisnis dengan hanya melihat sebuah bisnis dari permukaannya saja. Nah, lalu apa sih minusnya dari orang memandang bisnis dengan cara teknikal? Nah, minusnya adalah kita kadang hampir tertinggal dalam hal perencanaan karena melihat banyak sebuah bisnis yang berkembang sekarang dan bisnis tersebut dilihatnya rame. Jadi orang-orang tuh mikir, oh ya udah, saya buka aja, saya invest di sana, saya keluar uang di sana, nanti bagaimana berjalannya, toh orang-orang juga punya bisnis yang sama kok, itu rame. Nah, ini kan ada salah satu hal yang tertinggal, yaitu hal perencanaan yang kurang matang menurut saya. Nah, lalu ke selain teknikal, itu juga ada cara pandang atau menentukan model bisnis dilihat dari cara fundamentalnya. Nah, kalau cara fundamental ini, seseorang melihat sebuah bisnis atau usaha, ini biasanya yang belum banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi orang ini cari tahu dulu nih, kira-kira bisnis apa yang bisa mereka buat, ataupun apakah ada masalah yang lahir atau yang terjadi di keadaan sekarang, yang lahir atau terjadi karena adanya sesuatu. Jadi orang-orang yang memiliki penentuan model bisnis secara fundamental ini biasanya lebih kreatif, dan biasanya juga mereka selalu memikirkan apa solusi yang akan dihadirkan dari bisnis tersebut, dan biasanya juga mereka memiliki rencana yang lebih terukur karena dari awal pun mereka sudah menentukan solusi apa yang harus dihadirkan ketika ada masalah A misal, ataupun mereka bisa membuat apa ketika ada pasar yang mungkin belum mengetahui mereka butuh sesuatu, tapi orang tersebut sudah mengetahui bahwa oh people A membutuhkan ini, oh people B membutuhkan ini, jadi lebih terencana baik dari segi proses pembuatannya maupun sampai dengan pengerjaannya. Nah, karena dia biasanya memperhitungkan dari segala sisi secara lebih matang, lalu perencanaan, lalu sistem operasional juga lebih rapi, jadi keuntungan dan risiko dari yang paling kecil hingga yang paling besar ini mereka juga udah perhitungkan gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang menentukan model bisnis secara fundamental ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam visi yang nanti mereka bentuk, yang akan mereka bawa, bagaimana mereka nanti bekerja di dalam sebuah sistem operasionalnya, ataupun bagaimana mereka bekerja bersama dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Nah, seperti itu. Next. Nah, oke. Langsung masuk ke teknikalnya mungkin ya. Bagaimana sih cara memulai atau bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh milenial untuk menjadi entrepreneur? Nah, yang pertama adalah tentukan model bisnis yang tadi saya ceritakan. Jadi teman-teman harus melihat bahwa bisnis yang akan kalian bangun itu bukan bisnis yang seperti apa ya, kalau saya bilang balon. Jadi balon itu ketika ditiup dia memang mudah untuk berkembang. Tapi ketika kita meniupnya terlalu kencang, maka balon itu akan meledak. Jadi saya sarankan jangan melihat bisnis hanya dari cara pandang teknikalnya saja, tapi pahami juga segi-segi fundamentalnya untuk membangun bisnis. Nah, lalu selain itu, ketika sudah menentukan model bisnis seperti apa yang akan kalian lakukan, bangun tim kerja yang cerdas dan kokoh. Karena tim kerja di sinilah yang nanti akan membangun visi utama dari founder ya atau CEO yang punya impian tersebut gitu. Jadi jangan sampai si founder misal udah punya harapan yang bagus nih, udah punya pola ataupun bagaimana bisnis ini berkembang, tapi dia gagal menentukan tim yang cerdas dan kokoh, itu akan sulit. Nah, lalu yang ketiga, kita buat perencanaan bisnis. Buat perencanaan bisnis itu maksudnya
Misal kuartal 1 kita mau mencapai apa, misal kuartal 2 kita mau mencapai apa, dan kuartal 3 kita mau mencapai apa. Dari pembagian pencapaian tersebut atau dari mapping ya, dari mapping usaha kalian tersebut, jadi kalian bisa tahu nantinya hal-hal apa yang masih belum atau yang masih kurang untuk dijalani, padahal itu punya potensi yang besar untuk mengembangkan bisnis kalian, atau hal-hal apa yang memang sudah bagus tapi ini masih punya potensi untuk dikembangkan lagi supaya lebih bagus dibandingkan yang sudah bagus sebelumnya. Nah, gitu. Lalu bentuk sistem kerja dan administrasi yang baik. Mungkin orang hanya berpikir untuk membangun bisnis, oh ya sudah, saya bangun bisnis, perhitungan keuangannya seperti ini, orang-orangnya saya rekrut seperti ini, nanti mereka bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya kasih. Tapi orang mungkin lupa bagaimana sistem kerja dan bentuk administrasi itu membangun sebuah tim yang solid, sebuah perencanaan yang nantinya akan bisa membuat tujuan kita itu lebih rapih, lebih terjalankan dengan step by step-nya itu kita bisa capai dengan mudah gitu loh. Kalau memang ada sistem kerja yang rapi dan sistem administrasi yang rapi. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk investasi skill dan knowledge, karena membuat ataupun mencoba hal yang baru itu kita pasti masih butuh ilmu yang jauh lebih banyak. Karena even saya udah 1,5 tahun bangun PT bersama teman-teman, tapi sebelum kita legal di Kemenkumham di Indonesia ya PT-nya, kita udah berjalan juga nih 1 tahun sebelum itu. Kita harus merancang model bisnis yang seperti apa, kita harus merancang tim kerja yang cerdas dan kokoh, kita harus membangun itu semua, kita harus membangun perencanaan bisnis yang seperti apa yang ingin kita lakukan, dan kita juga buat sistem kerja dan administrasi yang rapih, supaya dari setiap role atau dari setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing untuk bisa dimaksimalkan. Nah, lalu yang terakhir ini saya catat gagal. Jadi gagal itu penting teman-teman. Di setiap langkah yang kalian lakukan, itu gagal itu penting. Nanti mungkin akan saya jelaskan secara lebih lanjutnya. Tapi gagal ini, suatu kegagalan ini nggak bisa kita tinggalkan ketika kita membangun atau membuat perencanaan bisnis atau kita membangun usaha gitu. Bisa di next. Nah, jadi tadi itu saya berbicara soal mimpi, dari tadi itu saya berbicara tentang pola pikir, dari tadi itu saya berbicara tentang perencanaan, kenyataan, sampai dengan komitmen. Jadi mimpi itu nggak ada yang pernah salah kalau menurut saya. Karena founding fathers kita, atau Insinyur Soekarno, itu pernah bilang, dan ini yang disebut biasanya Indonesian Dream. Kalau teman-teman tahu ada American Dream, dari para pemilik Silicon Valley di Amerika. Jadi sebetulnya kita juga kalau belajar sejarah kita punya Indonesian Dream. Indonesian Dream itu bermimpilah setinggi langit, bila engkau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini sebetulnya suatu hal yang sangat sederhana dan mungkin teman-teman nggak akan pikir bagaimana caranya jatuh di antara bintang-bintang, tapi ketika teman-teman sudah bermimpi setinggi langit dan mimpi itu kalian rencanakan, kalian upayakan, dan kalian komitmen untuk lakukan, saya yakin maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Bisa di next. Nah, terus juga tadi cara memandang bisnis, cara membuat bisnis sudah saya jelaskan juga. Terus juga bagaimana kita membangun tim yang solid dan kokoh. Di balik itu semua, kita harus setiap kesuksesan dari entrepreneur itu harus kita perhitungkan. Jadi bagaimana kita mau sukses itu kita harus perhitungkan secara terperinci. Dan menurut saya kesuksesan dari entrepreneur ini semua dimulai dari pola pikir. Nah, kenapa sih harus dari pola pikir? Kenapa nggak dari langsung caranya aja, atau taktikalnya aja, atau teknikalnya aja? Nah, di sini saya mengutip pernyataan dari Profesor Carol Dweck di Stanford University ya. Ini dia membuat teori bahwa manusia itu sebetulnya memiliki 2 pola pikir. Nah, yang pertama itu adalah growth mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Di sini mungkin kalau teman-teman lihat grafiknya ya, fixed mindset itu cenderung dia stagnan perkembangannya, tapi growth mindset itu dia cenderung bertumbuh. Nah, apa sih growth mindset? Jadi, growth mindset ini adalah pola pikir yang memandang bahwa semua yang dihasilkan saat ini adalah buah atau hasil dari proses yang telah kita lakukan.
Jadi orang-orang yang biasanya berpikir memiliki pola pikir tentang growth mindset, mereka tuh selalu berpikir apa yang kita dapatkan hari ini itu nggak ada yang instan, itu nggak ada yang tiba-tiba datang, itu nggak ada yang kebetulan, itu nggak ada yang bisa dibilang ini rezeki saya gitu. Tapi ya ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan, dan ini bukan masalah bakat yang kalian punya, tapi bagaimana kalian caranya memanfaatkan bakat yang kalian punya tersebut untuk bisa menjadi sukses gitu. Dan kenapa fixed mindset ini kenapa fixed mindset ini kenapa saya gambarkan dengan grafik yang cenderung stagnan atau tidak bertumbuh? Karena fixed mindset ini pola pikir yang menuntun manusia untuk selalu menganggap bahwa bakat dan passion ini adalah hal yang utama buat kita, dan sukses itu ditentukan dari keadaan lahiriah. Dan inilah yang biasanya para pebisnis ini salah kaprah berpikir tentang, atau orang-orang salah kaprah berpikir tentang orang-orang itu sudah sukses itu seperti apa. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki pola pikir fixed mindset ini, ketika mereka menemukan tembok penghalang, baik itu tembok penghalang yang besar ataupun kecil, maka dia otomatis akan menyimpulkan bahwa saya tidak ahli di bidang ini, atau saya tidak bisa di bidang ini gitu loh. Maka biasanya orang-orang fixed mindset tersebut cenderung kehidupannya akan stagnan aja. Dia nggak ada naik, nggak ada turunnya. Dan ketika turun pun, dia akan sulit untuk naik lagi. Karena dia selalu berpikir bahwa saya menemukan tembok penghalang, udah, saya stop di sini. Ini bukan bakat saya, ini bukan passion saya. Gitu. Nah, seperti contoh pemain bola yang sukses. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang Cristiano Ronaldo, terus juga ada Messi, dan ada lain-lain, teman-teman mungkin berpikir, ya mereka bisa sukses menjadi pemain bola karena itu bakatnya. Tapi teman-teman nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan untuk menjadi pemain bola secara profesional, gitu. Karena saya juga sempat, kebetulan saya suka Manchester United, saya sering juga lihat video-video dari pemain-pemain Manchester United ya. Jadi ada suatu momen ketika Patrice Evra ini bermain ke rumah Cristiano Ronaldo, dan dia itu sangat nggak senang, dia itu paling nggak senang main ke rumah Cristiano Ronaldo tersebut karena makanannya hanya makanan sehat, mungkin di lidah orang yang biasanya tidak pernah makan sehat itu tidak enak. Dan si Patrice Evra ini diajak olahraga yang kira-kira cukup strong lah bahasanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Cristiano Ronaldo itu memanfaatkan setiap jam, setiap waktunya untuk memanfaatkan atau mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi ketika dia pun menemukan tembok penghalang, dia sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kira-kira gitu. Bisa di next. Oke, how to achieve your dream. Jadi saya balik lagi untuk membahas tentang mimpi. Jadi di sini ada dua yang saya sebut dengan mimpi yang bermanfaat untuk kita menjadi entrepreneur. Yang pertama adalah bermimpi dengan mata terbuka, yang kedua adalah bermimpi dengan mata tertutup. Ini sama ya, bentuknya siklus yang selalu kembali ke dalam kehidupan kita. Namun saya berikan warna untuk orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka, dan saya berikan warna hitam atau tidak berwarna untuk orang-orang yang bermimpi dengan mata tertutup. Karena kenapa berwarna di setiap siklus kehidupan orang-orang yang memiliki pemikiran untuk bermimpi dengan mata terbuka, jadi mereka itu selalu berpikir bahwa apa yang mereka mimpikan ini akan mereka pikirkan secara kritis. Dan apa yang telah mereka pikirkan, mereka pasti akan ucapkan. Dan apa yang telah mereka ucapkan, mereka akan lakukan dan konsisten. Ini sederhana seperti tentang dream atau mimpi yang tadi saya jelaskan. Tapi orang-orang kadang bermimpi itu menjadi A atau B. Mereka itu masih bingung nih untuk menjadi sosok A atau sosok B. Nah, karena bingung tersebut, orang-orang justru semakin terlena dengan kebingungannya, terlalu banyak berpikir untuk menjadi A atau B. Mereka nggak pernah berpikir untuk langkah atau merencanakan apa hal selanjutnya yang dapat mereka impikan dari yang dapat mereka wujudkan dari mimpi mereka tersebut, ingin menjadi A atau ingin menjadi B. Dan biasanya, ini sorry saya harus bilang, biasanya generasi kita milenial itu terjebak dalam pemikiran yang seperti ini gitu loh, terjebak dalam pemikiran seperti ini, dan khawatirnya jika dibudayakan terus menerus ini kita akan tertinggal jauh dengan generasi selanjutnya, bisa dengan generasi Z ataupun di bawah generasi Z kita bisa tertinggal jauh lah kalau hanya terus berpikir tentang
mimpi apa yang akan saya gapai, tapi nggak pernah berpikir tentang bagaimana cara gapai mimpi tersebut. Dan yang ditakutkan lagi, yang dikhawatirkan lagi adalah millennials ini tergerus oleh pembangunan, oleh perkembangan zaman. Jadi jangan sampai generasi milenial justru hanya memiliki mimpi tapi tidak memiliki rencana yang strategis atau yang matang. Gitu. Di next. Nah, kita bisa mulai untuk menjadi entrepreneur sejak hari ini. Sejak hari ini ya, saya tetapkan. Kita bisa itu yang pertama dengan cara tanamkan budaya membaca. Kenapa sih harus tanamkan budaya membaca? Karena dalam membaca, pola pikir dan perilaku kita akan secara otomatis dituntun oleh bacaan yang kita baca. Dan ini saya pun merasakan sendiri, ini bisa menjangkau sesuatu hal yang jauh lebih luas. Karena dengan membaca, ada pepatah yang bilang, buku itu adalah jendela dunia, dan memang betul. Seperti contoh gini, kita nggak tahu tentang suatu hal yang sedang terjadi di kota A misal, atau kita tidak tahu nih bagaimana cara orang membangun bisnis untuk menjadi sukses seperti ini. Tapi ketika kita baca, kita jadi tahu hal apa yang bisa membuat mereka itu sukses untuk menjadi seperti sekarang. Jadi tanamkan budaya membaca mulai dari hari ini. Nah, terus juga gunakan 24 jam untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena semua orang itu pada dasarnya memiliki waktu yang sama. Kalau teman-teman lihat Elon Musk, terus ada juga pendiri Facebook atau yang sekarang Meta, itu Mark Zuckerberg, dan juga mungkin para pendiri Silicon Valley, ini mereka tuh memiliki waktu yang sama kayak kita sebetulnya 24 jam. Tapi mereka ini bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mencapai mimpi yang mereka ingin tuju. Bedanya mungkin sama kita hanya memimpikan apa mimpi kita, atau kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa sukses, tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana langkah selanjutnya dari mimpi tersebut untuk kita bisa lakukan agar kita bisa menjadi sukses. Nah, selain itu juga bergaul dan memilih circle pertemanan yang sehat. Kalau mungkin teman-teman sering lihat, bahasanya mungkin kalau anak-anak yang suka nongkrong ya, lo tuh berteman pilih-pilih deh. Itu wajib kalau menurut saya. Karena generasi milenial sekarang itu umurnya udah nggak muda lagi ya, setahu saya. Udah coba menjajaki karir, udah coba mulai bekerja, udah coba mulai cari saya bisa berkarir di mana, saya bisa menjadi entrepreneur apa enggak. Ya, itulah kita harus pintar-pintar memilih circle pertemanan yang sehat. Karena ada pandangan bahwa rata-rata dari 1 sampai 5 orang teman-teman kita yang berada di sekeliling kita, ini biasanya kita mencerminkan perilaku mereka ataupun mereka mencerminkan perilaku kita gitu loh. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan itu secara tidak sadar sebetulnya mencerminkan dari circle pertemanan yang kita punya. Nah, contoh gini deh, lebih gampangnya, ini udah klasik banget ya. Teman-teman punya teman yang jualan minyak wangi gitu. Teman-teman nggak pernah jualan minyak wangi, atau even teman-teman pun nggak pernah pakai minyak wangi tersebut. Tapi teman-teman pasti akan ketularan bau harum dari minyak wangi tersebut, karena ya teman-teman selalu berkumpul dengan orang-orang yang memang berjualan minyak wangi. Teman-teman kumpul di tokonya dia, teman-teman mungkin ketika dia nyemprot jadi tertular ke kita. Itulah efek dari pertemanan yang akan kita dapat. Contoh kecilnya seperti itu, dan melatih diri untuk selalu merasa rendah hati dan bersyukur yang terakhir. Kenapa saya taruh paling terakhir? Karena dari semua step yang udah kita lakukan, dari tadi yang sudah coba saya jelaskan, rendah hati ini akan menuntun kalian untuk selalu merasa haus akan belajar. Jadi ya kita akan terus pengen cari tahu gitu loh, apa yang belum kita tahu, apa yang harus bisa kita kembangkan, dan apa yang kira-kira ini salah, ini benar tuh dari mana gitu. Jadi kita tuh haus akan mencari ilmu, haus akan mencari tahu. Dan ini saya sepakat sama ini ya, pernyataannya Steve Jobs ya. Jadi dia itu sering bilang stay hungry and stay foolish. Jadi teruslah kalian merasa lapar akan ilmu, dan teruslah kalian ini merasa miskin akan ilmu. Kira-kira gitu kalau saya bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika kalian haus dan lapar, atau kalian miskin akan ilmu, atau kalian miskin akan pengetahuan, ketika kalian
berusaha untuk memiliki diri, untuk memiliki kepercayaan diri, untuk punya rasa rendah hati dan rasa bersyukur, ini saya yakin semua hal tersebut bisa kita penuhi ya, karena kita selalu punya rasa ingin tahu lah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus next-nya. Nah, terus juga selain hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada bagaimana caranya bermimpi, bagaimana caranya melanjutkan dari mimpi tersebut, terus juga bagaimana kita membangun bisnis, menentukan model bisnis dan lain-lain. Karena di sini juga saya bersentuhan dengan orang-orang yang memang memiliki bahasa asing atau bahasa yang kurang saya mengerti. Jadi saya berpikir setiap orang atau setiap entrepreneur ini harus sudah mulai melek atau harus sudah mulai sadar bahwa pendidikan bahasa itu penting untuk kita semua. Karena menguasai lebih dari satu bahasa ini saya yakin, ini sudah saya lakukan sendiri dan saya rasakan sendiri. Ini akan membuka peluang keistimewaan. Ini akan membuka peluang-peluang keistimewaan yang nantinya bisa mengembangkan bisnis atau mengembangkan karir kalian sebagai entrepreneur. Itu pertama tuh ada cakra. Ketika kalian mempunyai atau memiliki kesadaran untuk pendidikan berbahasa itu penting, lebih dari satu ya. Ini otomatis akan membuka cakrawala dunia bagi kalian untuk menjadi sebuah entrepreneur atau bagi perusahaan kalian yang nanti kalian akan bangun. Nah, yang kedua, ini membuka peluang bisnis. Peluang bisnis seperti apa? Ketika teman-teman contoh misal buka startup, teman-teman nggak punya dana, tapi teman-teman bisa untuk bertemu dengan investor dari luar. Tapi teman-teman nggak punya keahlian atau pengetahuan tentang berbahasa asing atau let's say lah bahasa Inggris yang sudah internasional gitu. Teman-teman nggak tahu atau teman-teman jawabnya terpatah-patah. Nah, ini akan menutup besar peluang-peluang bisnis yang akan bisa kalian dapatkan. Karena komunikasi itu penting yang pertama. Kenapa komunikasi itu penting? Karena ketika kita berkomunikasi, kita bisa mencerminkan integritas kita kepada calon investor kita, dan kita bisa menjelaskan bagaimana dan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari untuk mengembangkan perusahaan atau visi dari perusahaan kita. Nah, jadi harus ditanamkan juga di dalam diri teman-teman. Sekali lagi, pendidikan berbahasa itu sangat penting gitu untuk membangun bisnis. Ya, di next. Nah, kalau juga entrepreneur, teman-teman mungkin masih nanya entrepreneur itu apa sih? Di sini mungkin saya bisa jelaskan ya. Entrepreneur itu sebetulnya sama kayak badut sirkus. Kenapa badut sirkus? Teman-teman bisa pernah lihat badut sirkus kan ya? Dia juggling 5-6 bola atau 4-5 bola dalam kedua tangannya. Nah, entrepreneur itu sama. Kita itu selalu menjuggling 5 hal dalam kehidupan kita itu secara bersamaan. Yang pertama itu ada integritas, yang pertama itu ada keluarga, yang kedua itu adalah kesehatan, yang ketiga itu adalah persahabatan, dan yang keempat itu adalah integritas, dan yang terakhir baru bisnis. Kenapa bisnis saya sebutkan terakhir di dalam mungkin bisa dibilang faktor terpenting dalam hidup. Kenapa bisnis itu terakhir? Karena 4 hal yang tadi saya sebutkan, itu ada keluarga, kesehatan, ada persahabatan, ada integritas, itu kita ibaratkan mulai sekarang itu terbuat dari gelas. Dan bisnis ini terbuat dari karet. Nah, kenapa saya ibaratkan keempat hal tadi terbuat dari gelas dan bisnis terbuat dari karet? Karena pada dasarnya, ketika gelas itu pecah, maka kita akan sulit untuk memperbaikinya kembali secara sempurna ya, atau bahkan secara lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu akan sulit, impossible. Dan satu yang terakhir yang saya sebutkan tadi, itu soal bisnis, itu adalah mungkin itu terbilang atau itu terbuat dari karet. Karena yang tadi saya juga sudah sebutkan di awal, bisnis itu nggak stagnan gitu. Nggak stagnan, mereka akan berjalan A terus. Tapi mungkin bisa meningkat dari A ke B, dari B ke C, dan sampai mungkin Z ataupun seterusnya. Jadi memang lebih fluktuatif kalau dilihat perkembangan bisnis ataupun nanti bisnis yang kalian lakukan. Tapi bisnis di sini di dalam hidup kita itu masih mungkin bisa lebih ditinggalkan dibanding empat hal yang tadi dalam kehidupan kita gitu loh, dibanding keluarga, kesehatan, integritas, dan persahabatan. Karena ketika bisnis yang kita bangun itu jatuh
ataupun hancur sekalipun, itu masih bisa kita perbaiki karena memang sifat dasarnya dia terbuat dari karet. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Apple lah. Apple sudah hampir hancur pada saat itu, tapi justru dia sekarang bisa lebih berkembang jauh lebih baik lagi. Gitu. Nah, sekarang banyak pebisnis yang berhasil, tapi keempat hal utama yang tadi yang terbuat dari kaca itu atau dari gelas, itu gagal untuk mereka kontrol. Dan itu biasanya kalau gagal, itu kita akan sulit untuk memperbaikinya lagi. Karena apa ya? Mungkin pesan dari saya ini, kalau kita bekerja atau kalau kita berbisnis, itu jangan pernah takut kita untuk mencapai keadaan terpuruk. Tapi ketika kita menjalankan kehidupan sosial kita, soal keluarga, soal integritas kita kepada orang lain, soal persahabatan kita, soal kesehatan kita, itu harus dipikirkan lebih utama dibandingkan dengan bisnis. Karena hanya satu hal tersebut dalam hidup kita yang masih dapat diperbaiki itu tanpa memecahkan bagian terpenting dalam kehidupan kita itu adalah sebuah 4 hal yang tadi. Tapi kalau bisnis, ketika kita bisa tinggalkan, ketika kita bisa lebih prioritaskan ke 4 hal tadi, saya yakin kita semua akan menjalankan kehidupan ini secara lebih secara lebih aman, secara lebih nyaman, secara lebih tentram, dan secara lebih mungkin untuk menjalankan bisnis yang barunya itu mereka akan lebih terfokus kayak gitu sih. Oke, mungkin dari aku cukup ya, Kak Audrey Wijaya. Oke, thank you banget, keren banget Kak Reza. Aku sendiri dari tadi juga ngedengerin, dapat banyak banget insight. Mulai dari bermimpi ya Kak, bermimpi, tapi nggak cuma mimpi aja, bahkan sampai gimana cara kayak ngebuat itu jadi kenyataan dan juga tetap rendah hati sih. Nah, aku juga dapat insight kalau misalkan bahasa ternyata penting ya Kak. Maksudnya kita kayak mungkin entrepreneur mikirnya kayak gimana sih bangun model bisnis, gimana sih bangun ini. Tapi ada satu aspek penting, yaitu bahasa bisa membuat bisnis kita lebih terbuka gitu ya Kak. Kayak bahkan tadi dibilang buka cakrawala dunia gitu ya. Jadi emang penting banget. Oke deh, mungkin langsung aja teman-teman Linggo Buddies, kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung ke kolom komentar aja, kolom komentar, kayak YouTube ya, kolom chat gitu ya, boleh langsung ketik aja, kayak mungkin ada pertanyaan, atau masih ada kebingungan gitu, mumpung kita punya Kak Reza nih di sini. Nah mungkin tadi sembari gitu ya Kak, tentang apa sih namanya, ngebangun bisnis gitu. Kayak emang kenapa sih Kak, kalau misalkan apa ya namanya, ini kepenasaran aku sih sambil nunggu mereka yang nanya gitu ya, kayak gimana gitu, maksudnya Kakak bisa apa ya, maksudnya bertahan gitu loh di saat nggak gampang. Kakak tadi bilang emang up and down itu pasti ada, dan bahkan kegagalan tuh kayak satu apa ya, kayak emang satu hal yang harus terjadi gitu ya anggapannya. Gimana sih Kak bisa tetap stay gitu tanpa kayak nyerah gitu di tengah jalan? Oke, kenapa saya itu jarang ataupun nggak nyerah ya ketika bisnis saya itu sedang up, saya nggak merasa tinggi hati, dan ketika sedang down, saya nggak merasa oh ini adalah kegagalan saya yang tidak akan saya perbaiki. Jadi saya selalu menanamkan hal yang utama itu yang tadi, growth mindset dan fixed mindset. Ini mungkin yang bisa teman-teman pilih juga. Itu yang selalu saya tanam gitu loh. Di dalam diri saya, untuk selalu memiliki pola pikir yang growth atau yang berkembang. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah impact dari hari kemarin. Contoh mungkin gini, ada seseorang anak ini bawa pulang nilai rapotnya, matematika dia bagus, tetapi bahasa Indonesia dia jelek. Nah, orang-orang yang berpikir dengan pola pikir growth mindset, mereka akan berpikir, nak, matematika kamu itu bagus karena kamu kemarin proses belajarnya itu bagus dan benar dan tepat. Dan nak, bahasa Indonesia kamu kurang bagus ya. Ini mungkin karena kamu proses belajarnya kemarin sudah larut malam, kamu jadi ngantuk, kamu jadi tidak fokus. Nah, itulah yang selalu saya coba kembangkan, yang selalu saya coba upayakan, itu selalu ada di dalam otak saya untuk membangun perusahaan gitu loh. Untuk coba mengembangkan rekan-rekan kerja juga yang saat ini sudah coba masuk juga ke PTC, ada beberapa, itu yang selalu saya coba tanamkan sih about growth mindset itu. Karena kalau fixed mindset itu terlalu primitif ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misal contoh
anak yang tadi misal matematikanya bagus, bahasa Indonesianya jelek. Nah, orang yang berpikir tentang fixed mindset, mungkin ini akan berpikir, kok matematika kamu bagus, bahasa Indonesia kamu bisa jelek, kamu bodoh sekali. Mungkin kira-kira seperti itulah. Yang dilihat hanyalah sebuah hasilnya, tapi tidak pernah melihat sebuah proses yang telah berjalan atau yang telah ia lakukan. Dan secara tidak langsung, orang-orang fixed mindset ini akan berpikir bahwa mereka mengkotak-kotakan sesuatu dan mereka akan menilai you good at here and you're not good at here. Jadi terlalu dikotak-kotakan. Jadi itu yang mungkin membuat kita sulit berkembang dalam perkembangan zaman yang justru cepat banget kayak sekarang ini. Gitu sih. Keren banget. Berarti emang kayak punya nanamin growth mindset, dan di dalamnya aku ngerasa ada sisi refleksi gitu ya Kak, dimana bisa lihat dari prosesnya apa yang kurang kita bisa kembangin dari situ gitu ya Kak. Yeah. Mantap banget. Oke, teman-teman lain ada pertanyaan nih. Oke, aku coba bacain ya Kak, dari Al nih. Mau tanya, menurut Kak Reza, seberapa besar faktor privilege pada seseorang dalam berentrepreneur gitu Kak? Mungkin boleh jawab. Oke. Seberapa besar privilege ya? Kalau privilege ini sebetulnya tadi udah saya jelasin sih. Mungkin kalau saya bilang orang-orang yang biasanya terlalu bertumpu dengan mereka bisa mendapatkan atau mereka bisa memiliki sesuatu hal karena mereka memang punya privilege. Ini yang tadi saya takutkan. Takutnya kita kan hanya terpuruk pada pemikiran seperti itu saja. Seperti yang saya dijelaskan tadi, orang-orang fixed mindset biasanya mereka akan bertumpu dengan pemikiran atau dengan pola pandang. Mereka bisa mendapatkan sesuatu karena adanya keadaan lahiriah yang mereka dapatkan, atau karena adanya sesuatu hal atau sesuatu privilege yang bisa mereka dapatkan. Nah, kalau orang-orang growth mindset tadi, mereka akan selalu berpikir seperti mereka bisa mendapatkan sesuatu, mungkin memang ada sesuatu privilege yang mereka punya, tapi itu mungkin cuma punya impact 5% kalau menurut saya dari segala segi kehidupan, dari segala segi kesuksesan yang orang lain itu lihat tentang orang yang punya privilege tersebut gitu loh. Mungkin contoh gini, ada orang yang sudah terlahir kaya dan dia punya banyak uang, mereka mungkin mengembangkan bisnis ataupun punya bisnis dan itu sukses juga bisnisnya. Nah, orang-orang yang melihat orang tersebut sukses karena memang keluarganya memang tadinya sudah punya uang, sudah punya modal untuk membangun bisnis, itu orang-orang hanya melihat pada di tataran itu saja nih, pada di tataran permukaan aja. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, itu mungkin bisa dilihat kayak gunung es lah. Yang bisa terlihat di permukaan adalah dia punya sebuah modal yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Tapi di bawahnya kan orang-orang nggak ngelihat. Dia investasi untuk ilmu, misal dia kuliah di tempat A atau di tempat B, dari kuliah tersebut juga dia merasa haus akan ilmu yang tadi, dia selalu coba investasi skill dan knowledge-nya, terus juga dari sebuah proses tersebut, even dia punya duit, tapi dia pasti akan pusing untuk menentukan bagaimana bisnis ini berjalan. Otomatis dia akan terus berpikir, oh saya pusing di hal seperti ini untuk menjalankan bisnis saya, dan saya tidak pusing di hal seperti ini. Jadi hal yang mereka pikirkan dan hal yang mereka pusingkan itu, mereka akan berpikir, oke, saya akan cari tahu bagaimana upaya untuk menghilangkan resiko atau menghilangkan kebingungan saya dari bagaimana cara saya membangun bisnis. Seperti itu sih, Kak. Mantap, Kak Reza. Semoga Al terjawab gitu ya pertanyaan dan mengencourage. Mungkin gimana ya, dibandingkan kita mikirin kayak kita punya privilege atau orang-orang punya privilege, tapi lebih ke diri kita ya Kak, buat ngembangin diri terus, buat cari upgrade diri terus, sehingga pada akhirnya kita bisa jadi entrepreneur yang sukses. Mantap banget. Kak, ada pertanyaan lagi nih, cukup panjang gitu ya, tapi aku coba bacain. Bagaimana menurut Kakak jika kita memiliki ide untuk berbisnis yang jenisnya di luar bakat kita? Contohnya, pengen bikin bisnis makanan, tapi kita nggak bisa buat makanannya, atau hanya mendapati gambaran makanannya, atau cuma punya ide untuk buat aplikasi, tapi orang tersebut juga nggak punya skill dalam membuatnya. Nah, apakah hal tersebut tidak disarankan
atau justru harus menantang diri kita untuk berkolaborasi dengan yang lainnya? Bagus banget pertanyaannya. Gimana nih, Kak Reza? Itu sebenarnya dia nanya tapi sekaligus sudah jawab ya Iya, tadi. kayaknya nih ya. Tapi cari ini ya. Boleh, Harus Kak. menantang diri kita untuk berkolaborasi dengan lainnya, atau harus menantang diri kita untuk coba mencari tahu apa yang belum kita tahu. Seperti contoh, memang kita nggak bisa buat makanan, tapi kita tahu bagaimana cara membuat makanan itu supaya bisa enak, gitu loh. Mungkin dengan kalau kita bicara makanan, kita itu apa namanya, buat nasi goreng masih keasinan, kan tadi kita kebanyakan garam. Dan dalam posisi ini kita selalu juga harus punya mindset atau pola pikir bahwa saya belum bisa, bukan saya tidak bisa. Karena ketika kita menanamkan diri kita itu belum bisa, maka kita akan mencari tahu kenapa saya belum bisa gitu. Kenapa saya belum bisa seperti ini sedangkan orang lain bisa? Oh, tandanya saya juga bisa dong seperti orang lain sudah sukses gitu loh. Berarti dia akan coba terus belajar gitu loh. Dia akan coba terus cari tahu. Ini sebetulnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentang pola pikir kita, tentang mindset kita untuk melihat sesuatu keadaan yang sulit sekalipun ketika kita ingin menjalankan bisnis gitu loh. Nah, jadi tanamkan di diri kalian bahwa kita belum bisa, bukan kita tidak bisa. Keduanya itu nggak ada yang salah dan keduanya itu nggak ada yang benar. Jadi coba dipilih sendiri. Tapi kalau saya sih lebih milih saya belum bisa. Jadi saya akan belajar ke depannya. Gitu. Nah, untuk berkolaborasi dengan yang lainnya, ini pas banget ya sama apa yang PT saya jalanin selama 1 tahun belakangan ini. Kita semua nggak ada yang berlatar belakang mengetahui apa itu kelapa sawit dan bagaimana bisnis di dalamnya, bagaimana sistem operasional kerjanya, bagaimana kita approach buyer dari luar negeri, kita bertemu orang asing, kita berkomunikasi dengan orang asing, dan kita nggak tahu itu semua bagaimana caranya gitu loh. Tapi mungkin ini yang bisa diambil juga buat teman-teman. Kalau dari saya pribadi dan teman-teman saya khususnya, jadi kebetulan juga tim saya ini bentuk tim yang cerdas dan kokoh itu udah perfect gitu menurut saya, tapi masih tetap perlu dikembangkan lagi ke depannya. Nah, di awal itu kita punya komitmen, kita harus cerdas dan kita harus kokoh dalam sebuah kesatuan tim. Maka dari kita punya pola pikir bahwa kita harus cerdas dan kita harus kokoh dalam kesatuan tim, apa yang belum kita tahu itu bisa kita cari tahu lewat belajar, mungkin lewat webinar mungkin, atau lewat pelatihan-pelatihan khusus yang memang mungkin I need to spend to follow this pelatihan ini gitu loh. Dan itu nggak masalah karena bagi kalian masih berada di generasi milenial 25 tahun ke atas atau mungkin 25 tahun ke bawah ya. Menurut saya satu hal yang perlu diperhatikan adalah investasi dari leher ke atas. Nah, dari leher ke atas itu apa sih? About skills, about knowledge, itu yang perlu kalian justru harus pahami dan harus kalian tekankan bahwa kita harus investasi yang pertama adalah investasi skill dan knowledge, supaya apa yang kita bangun, apa yang kita kembangkan, dan apa yang belum kita tahu, itu kita bisa tahu dari bagaimana kita ingin mencari tahu jalan tersebut. Gitu. Mantap banget. Berarti jawabannya mungkin untuk Soraya atau bahkan mungkin Minggu Badis juga ada nanya hal yang sama gitu ya. Jawabannya terus menantang diri ya Kak. Emang terus perlebar kapasitas kayak tadi bilang, dan juga gimana caranya bisa berinvestasi gitu ya untuk skill dan knowledge gitu ya Kak. Jadi nggak ada masalah walaupun belum ada skillnya. Bahkan tadi Kak Reza sempat cerita kalau emang Kak Reza juga berangkat dari hal yang seperti itu ya. Tapi dengan terus belajar terus mengembangin diri, pada akhirnya juga bisa. Mungkin itu bisa jadi motivasi juga kali ya buat Bingo Buddies yang hadir hari ini. Oke, next question nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kalau boleh diceritain, apa sih yang memotivasi Kak Reza untuk terjun di dunia bisnis? Oke, yang memotivasi saya pada awalnya, ini saya nggak menutupi hal ini ya. Jadi kenapa saya ingin terjun bisnis kelapa sawit? Karena saya memang melihat bisnis itu secara fundamental, seperti yang dijelaskan tadi. Saya lihat ada peluang yang bisa saya dapatkan lebih banyak valuasinya atau value-nya atau nilainya dibanding ketika saya bekerja di sebuah perusahaan gitu. Ini pasti berbicara dengan keuntungan. Jadi, ternyata bisnis kelapa sawit itu memiliki keuntungan yang wow, yang luar biasa gitu loh. Awalnya memang seperti itu.
saya membangun bisnis untuk mencapai keuntungan bagi saya sendiri dan bagi teman-teman dan bagi perusahaan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bertemu banyak orang. Saya makin bertemu banyak orang-orang yang bisa dibilang itu super cerdas ya. Jadi kalau saya tadi bilang berkumpul atau pilih circle pertemanan itu yang bagus, itu yang saya dapatkan sekarang ketika saya membangun perusahaan. Jadi saya benar-benar harus filter teman-teman saya gitu. Karena saya nggak mau dilihat sama klien saya, sama buyer saya, nanti dia mungkin melihat di sosial media yang saya punya atau apa, teman-teman saya ini mungkin kurang sopan lah atau kurang baik lah untuk social life-nya. Itu kan akan impact ke saya juga kan. Nah, ketika saya sudah terjun ke bisnis, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat. Itu saya selalu memposisikan diri saya itu seperti sponge. Sponge itu kan ketika dia ditaruh di air yang bersih, maka dia akan menyerap seluruh airnya. Either spoon itu ditaruh di tempat air yang kotor, maka mereka akan menyerap air yang kotor gitu. Nah, ketika saya sudah terjun ke dalam dunia bisnis, saya selalu memposisikan diri saya untuk bertemu dengan orang yang lebih hebat dan untuk selalu berusaha menjadi sponge agar apa yang mereka bisa kasih ke kita secara positif, ini tidak selalu soal value ya, soal nilai, tapi tentang pola pikir, tentang bagaimana kita menjalankan bisnis, itulah yang lebih penting ketika kita menjalankan bisnis atau kehidupan. Nah, jadi yang memotivasi saya itu justru sekarang ini untuk terjun ke dunia bisnis yang lebih secara real, kita semua dari PT saya sebetulnya pengen coba mengembangkan petani-petani lokal. Ya kalau teman-teman tahu itu petani lokal itu sebenarnya sekarang berada di dalam segitiga, mungkin saya bilang segitiga mati ya, karena dia akan terus bertemu dengan tengkulak, tapi dia tidak pernah nih bertemu dengan end buyer-nya atau bertemu dengan calon pembeli yang memang bisa membeli harga yang mereka jual atau harga yang mereka tawarkan dari kapasitas yang mereka punya itu sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dilihat dari segi prosesnya gitu. Jadi saya pengen lebih coba mengajak petani-petani lokal untuk coba kita sama-sama membangun bisnis dari yang kecil sampai dengan yang besar, atau dari Indonesia kita mulai tapi semua dunia bisa tahu gitu Kak. Oke, berarti kalau bisa kesimpulin jawabannya mulai dari lihat peluang dulu ya Kak awalnya nih, kayak peluang bisnisnya, tapi di samping itu juga di tengah-tengahnya dapat semangatnya mungkin ya dari ketemu banyak orang hebat lainnya, makanya kita juga harus filter pertemanan kita sampai pada akhirnya kalau aku lihat emang Kak Reza ini kayak kayak punya pikiran buat kasih impact yang baik lewat bisnis yang Kak Reza jalanin gitu ya. Itu yang bisa buat Kak Reza bertahan juga sampai hari ini gitu. Thank you Noya, pertanyaannya semoga terjawab. Nah Kak, sambil nunggu teman-teman di komentar, di sini aku udah ada pertanyaan dari peserta yang udah masuk ke G-Form gitu ya. Jadi aku coba bacain dari situ kali ya. Mungkin ini lebih kayak ke teknisnya gitu sih Kak. Dalam dunia entrepreneur, khususnya bagi milenial, apakah lebih baik jika bisnis dijalankan sendiri atau partnership dengan teman gitu Kak? Gimana nih menurut Kak Reza? Jauh lebih baik, atau saya bisa bilang kalau mungkin udah 100%, tapi saya mau bilang 1000% lebih baik ketika kalian punya teman atau rekan kerja. Karena partnership itu adalah hal pelengkap dalam kalian menjalankan bisnis. Kayak contoh seperti yang saya bilang tadi, saya berenam nggak punya knowledge about CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit ya. Tapi dari masing-masing orang itu memang punya basic knowledge yang memang mereka punya. Seperti contoh latar belakang teman-teman saya ada yang pernah bekerja sebagai accounting, sebagai orang-orang tax, orang-orang konsultan pajak, dan begitu pun yang lain-lainnya. Jadi ketika semua dikumpulkan, kita bisa mix and match nih pemikiran kita satu-satu, dan kita bisa menyatukan pikiran kita bahwa ada tujuan ataupun ada visi yang harus dicapai, tapi dengan keberagaman justru itu lebih cantik dan akan lebih indah gitu loh. Karena satu pemikiran itu mungkin perfect, tapi kalau dua pemikiran dijadikan satu itu akan jauh lebih perfect. Dan kalau teman-teman punya partnership yang banyak dan mereka cerdas sekaligus mereka kokoh, itu saya yakin bisa seperti contoh mungkin Steve Jobs sekarang, ataupun di Indonesia
William Tanuwijaya, ataupun di China ada Alibaba, ada punyanya Jack Ma, dan seperti yang lain-lainnya. Itu karena memang selain mereka ahli, tapi mereka punya partnership yang cerdas dan kokoh itu tadi. Gitu. Oke, jadi jawabannya mungkin kayak itu ya Kak, gimana sih kalau misalnya kita punya partner gitu dalam membangun bisnis, kita bisa ngisi gap yang kosong gitu ya, yang kita nggak punya mungkin teman kita Ya, punya, yang kita punya mungkin kita bisa add value ke teman kita juga. betul. Thank you banget Kak. Nah, sekarang udah ada yang raise hand di sini, apa mungkin Anafa mau disampaikan aja secara langsung sama Kak Reza gitu ya, mungkin biar bisa ngobrol langsung, boleh banget. Baik, terima kasih Kak Audrey, dan juga terima kasih juga untuk Kak Reza, ilmunya sangat bermanfaat. Pertanyaan sama, Kak izin bertanya mengenai pengalaman Kakak itu serupa dengan bisnis yang akan saya jalankan, kebetulan dengan ayah saya, gitu. Jadi kayak, wah kayak match gitu, cocok banget nih, tapi bedanya kalau Kakak itu di bidang apa ya, petani kelapa sawit ya. Nah, kalau saya itu untuk bidang rempah-rempah gitu Kak, karena tujuannya sama untuk mensejahterakan petani lokal. Karena kan kalau hanya lokal tapi pasarnya belum luas itu belum bisa kita belum bisa apa ya mengenalkan produk kita ini ke luar gitu untuk diekspor. Bagaimana sih Kak biar kita mendapatkan potensial buyer untuk bisnis kita dan bisa berjangka panjang ke depannya? Terima kasih. Oke, ini hampir sama ya, mau jadi trader juga ya, apa kayaknya nih. Iya Kak, di bidang rempah-rempah. Oke. Gimana kita dapat potensial buyer? Ini teknik banget sih ya. Ini tapi ini juga saya sudah pelajari dari sebelum PT saya itu legal secara hukum ya. Saya 1 tahun itu coba cari training sih, Anafa. Saya cari training, saya coba cari pelatihan apapun deh yang bisa saya ikutin untuk mengembangkan knowledge saya dan untuk mengembangkan hal-hal yang teknikal seperti ini. Nah, gimana sih kita bisa dapat potensial buyer? Kalau kebetulan karena kita sama ya bisnisnya, jadi saya kasih tahu sekalian. Jadi memang ada beberapa website lah yang menyediakan terkait dengan data. Mereka bisa nge-provide data nih, negara mana yang membutuhkan rempah-rempah A, negara mana yang membutuhkan rempah-rempah B. Nah, mungkin cara mendapatkan potensial buyer-nya dari website tersebut. Tapi nggak lepas dari itu, kita juga harus bisa melihat hal-hal secara lebih dalam terkait dengan potensial buyer yang tadi saya sebutkan. Karena jujur ya, ini fun fact-nya di dunia ekspor itu kita nggak selalu menemukan buyer yang memang mau beli produk kita. Kadang mereka hanya scamming atau mereka hanya bertanya terkait dengan harga. Ketika sudah kita kasih harga, mereka kabur ataupun mereka cuma main-main ngerjain kita aja lah bahasanya. Nah, itu harus difilter secara lebih jelas atau secara lebih dicari tahu tentang background dari potensial buyer, dari company potensial buyer kita. Itu harus dicari tahu ya background-nya. Nah, terus juga bagaimana supaya kita punya bisnisnya jangka panjang sama buyer kita yang udah pernah goal lah ibaratnya sama kita. Yang tadi saya bilang language education is a must. Jadi itu butuh. Ini lucu ya kalau saya cerita. Jadi saya pernah bertemu dengan buyer saya, itu dari UK kebetulan. Ini British banget jujur. Saya pun masih kurang bisa ya dengar atau pahamin orang-orang yang berbicara dengan bahasa Inggris tapi terlalu cepat gitu dengan accent British gitu. Ini saya jujur kehilangan satu potensial buyer saya karena saya pada saat itu belum bisa berbahasa Inggris, at least saya punya kosakata yang banyak lah. Even saya mengucapkannya belum terlalu jelas, tapi saya punya kosakata yang banyak. Nah, untuk bisa punya bisnis jangka panjang sama klien kita, itu yang pertama adalah komunikasi. Segi komunikasi yang harus kita punya. Kita harus pasti berbelajar bahasa Inggris atau bahasa asing pada saat ini. Karena ketika kamu ya Anafa ini mau ekspor, kamu yang terjun langsung pasti ke bayarnya. Kamu yang meeting, kamu yang arrange schedule untuk meeting, terus kamu juga balas chat mereka atau chat-chatan sama mereka, atau kamu juga bikin surat untuk mereka, ini kan semua menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, itulah pentingnya atau language education is a must atau pendidikan berbahasa itu penting. Nah, selain itu juga kita ini teknikal banget ya, kita harus bisa membuat buyer kita itu percaya terkait dengan produk yang kita jual. Kayak samalah contohnya teman-teman beli barang di marketplace gitu, harganya mungkin nggak terlalu mahal, harganya mungkin around 20.000. Tapi kan teman-teman pasti mengharapkan
dari apa yang teman-teman sudah bayar, teman-teman mengharapkan produk yang sesuai dengan deskripsi dan yang sesuai teman-teman inginkan. Jadi produk tersebut juga harus sesuai ya, Anafa, sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan kebutuhan si potensial buyer yang akan kita punya. Gitu. Ini teknikal banget sih. Nanti kalau mau tanya lebih jelas, boleh kontak aja sih, gitu, Anafa. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, keren banget. Di sini ternyata bisa maksudnya dengan adanya Linggo Share hari ini, bahkan Anafa juga bisa banyak belajar, bahkan Linggo Buddies juga ya. Nanti boleh tuh di kontak Kak Reza buat belajar lebih lanjut. Tapi kalau aku bisa simpulin, mungkin di luar bidang apapun ya Kak, ternyata emang kayak intensi buat kita tuh mengembangin diri. Kayak Kakak tadi mungkin nggak tahu kan awalnya gimana, tapi ikut training gitu. Itu kan ngedorong diri kita sampai ke belajar bahasa itu ternyata penting ya, karena banyak banget nih aspek-aspek kecil yang ternyata walaupun kelihatannya nggak gitu yang gede, berdampaknya besar ya Kak untuk kehidupan bisnis gitu. Thank you Kak Reza jawabannya. Kita next question nih dari Fuad Adi. Izin bertanya, apakah pernah mengalami defisit dalam berbisnis? Jika pernah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dan untuk memulai bisnis, bagaimana cara Kakak mengumpulkan modal bisnis? Gitu Kak Reza, boleh dijawab nih. Oke, ini pertanyaannya hampir sama kayak tadi. Kita lebih baik bekerja atau berbisnis secara individual atau secara partnership. Jadi, kenapa saya bilang secara partnership lebih bagus? Ini partnership dalam artian rekan kerja, ataupun in general, kita harus punya investor ya. Itu kan menjadi rekan kerja atau rekan bisnis kita juga. Jadi, defisit dalam berbisnis itu hal yang wajar. Dan itu hal, justru kalau saya bilang, dari perjalanan how to begin an entrepreneurship, itu tadi yang ke-6 saya sebutkan, itu yang terakhir gagal. Jadi kegagalan atau defisit itu terkadang kita butuhkan, itu kita penting, karena dari kegagalan tersebut kita justru bisa belajar, menjadi lebih tangguh, dan kita bisa belajar lebih baik supaya perusahaan kita itu nggak defisit lagi, supaya perusahaan kita itu menghasilkan keuntungan bagi diri kita maupun orang lain yang bekerja dengan kita ataupun lingkungan masyarakat sekitar gitu. Nah, terus itu mengalami defisit pasti pernah ya dalam berbisnis, apalagi perusahaan saya baru 1 tahun dan proyek-proyek yang goal juga sebetulnya belum terlalu banyak, tapi sudah alhamdulillah juga petani-petani lokal juga udah punya sense of belonging lah sama PT kita gitu loh, walaupun PT kita cuma sebagai distributornya mereka lah gitu. Nah terus untuk mulai bisnis bagaimana cara mengumpulkan modal bisnis. Teman-teman kebayang nggak, saya umur 25 tahun, saya kuliah di kampus yang kampus negeri, yang dimana berarti tandanya kita dapat subsidi dari pemerintah. Saya kuliah juga naik motor, mungkin rumah saya juga nggak di Menteng atau di mana, ya teman-teman bisa membayangkan lah, modal ini akan sulit kita kumpulkan ketika kita membuat perusahaan. Bagaimana kita caranya mengumpulkan modal bisnis? Nah, mengumpulkan modal bisnis yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan modal untuk teman-teman bisa tahu apa perusahaan atau bisnis yang ingin teman-teman kembangkan. Jadi investor pun nggak buta gitu loh terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Investor juga pasti akan too picky ya untuk menentukan di mana saya akan menaruh uang untuk mengembangkan bisnis saya. Dan justru kalau saya lihat investor sekarang itu justru lebih pintar. Investor sekarang itu kebanyakan berpikir bagaimana saya bisa menabung atau menyimpan uang atau memberikan uang untuk memberikan impact atau dampak yang lebih besar. Jadi investor udah pintar banget nih sampai mikir kalian mau kasih impact apa sih dari perusahaan kalian, bukan bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang kalian jalankan. Jadi yang perlu diutamakan adalah untuk mendapatkan modal bisnis dari investor, itu kalian harus punya modal perencanaan bisnis yang tepat dan terukur itu. Oke, thank you Kak Reza jawabannya, semoga Fuad terjawab gitu ya. Tentang defisit itu kayak bagian dari kegagalan yang mungkin emang diperlukan ya Kak untuk bikin bisnis yang melesat lagi, dan untuk bangun modal bisnis dari secara teknisnya emang perencanaannya harus bagus, tapi samping itu gimana caranya kasih impact yang luas gitu ya Kak, impact yang positif juga untuk lingkungan sekitar. Thank you Kak Reza jawabannya, dan semoga Fuad Adi terjawab ya pertanyaannya.
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak dari yang di from-nya gitu ya. Semoga Kak Reza belum capek menjawabnya ya. Ya. Nah, di sini ada yang nanya nih Kak, kalau kita masih kuliah atau sekolah tapi mau jadi entrepreneur, nah ada saran nggak sih Kak nentuin mulainya tuh di bidang apa sih ngejalanin bisnisnya? Oke, kalau mulai sekolah ataupun kuliah, itu kalau dulu sih, saya pas sekolah itu sempet, sama kuliah sih, sampai kuliah bahkan, saya sempet jualan makanan gitu. Dulu saya jualan Mhm. makanan dari kebetulan juga ibu saya pinter masak gitu, ibu saya pinter masak, makanan dia memang terkenal enak dari Mhm sama mhm. teman-teman saya yang pernah main ke rumah, sampai akhirnya ya udah, saya pikir, "Oh, oke saya bisa ambil untung dari, hasil dari atau dari tangan yang bisa dihasilkan dari ibu saya gitu loh. Nah, jadi harus berpikir kreatif sih yang pertama, kalau memang masih sekolah ataupun kuliah. Karena, selesaikan dulu tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa, baru teman-teman bisa ambil fokus, atau bisa ambil hal-hal yang lainnya untuk bisa difokuskan gitu. Jadi jangan sampai tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai pelajar atau mahasiswa untuk lulus dan belajar itu justru tertinggal karena memang teman-teman ingin lebih fokus ke bisnis. Nah, karena setiap manusia itu cuma bisa menjalankan satu fokus kalau menurut saya. Ketika teman-teman bilang, "Oh, saya bekerja di 2 perusahaan, saya bisa fokus kedua-duanya." Menurut saya itu, saya kurang bisa setuju gitu loh tentang hal itu. Karena, yang pertama, itu tadi kita cuma bisa punya waktu 24 jam dalam satu hari. Nah, itu akan lebih sulit, bagaimana cara kita membagi waktu untuk, 24 jam tersebut kita bagi, komitmen dan konsisten kita untuk untuk 2 perusahaan, gitu. Nah, jadi, mungkin bisnis kecil-kecilan dulu kali ya, yang penting bisnis tersebut bisa membawa kalian untuk memiliki, basic knowledge about entrepreneur atau bagaimana Mhm. tentang berusaha. Seperti contoh, bagaimana mungkin, memasarkan bisnis teman-teman, terus juga bagaimana mungkin teman-teman punya rekan kerja dan membangun solidaritas dan, membangun perusahaan dengan teman-teman itu dengan teman kalian itu dengan solid, dengan kokoh, dengan menyatukan berbagai pandangan, itu bagaimana caranya. Karena, itu menjadi bagian yang tersulit sebetulnya. Sebelum Mhm. teman-teman merasakan defisit yang tadi ditanya sama pertanyaan sebelumnya, teman-teman itu akan merasakan kesulitan ketika ada beberapa pemikiran, yang beragam macam, tapi pemikiran tersebut harus kita satukan untuk bisa jadi satu visi. Nah, jadi ketika teman-teman punya teman yang banyak, untuk dijadikan, partnership bisnis itu akan lebih bagus. Jadi cari bisnis yang belum yang tidak terlalu ribet mungkin ya, mungkin dengan jualan online, teman-teman Mhm. juga jadi, bisa belajar gitu loh. Dari bisnis kecil tersebut, cuma dari, jualan online, tapi teman-teman bisa tahu, bisa belajar bagaimana mengatur cash flow, yang bagus. Bagaimana juga, berinteraksi dengan customer, atau posisikanlah customer tersebut, ingin membeli barang yang besar. Jadi teman-teman juga nanti ketika bekerja, teman-teman bisa memposisikan diri teman-teman untuk menemui investor yang memang punya dana yang lebih besar gitu. Dan juga teman-teman jadi tahu bagaimana sistem kerja yang baik dan benar dari sebuah bisnis kecil gitu loh. Jadi jalankan dulu bisnis yang kecil, tapi jangan pernah melihat bahwa bisnis itu kecil dari segi impact. Memang dari segi value itu kecil untuk teman-teman, tapi untuk impact-nya saya yakin itu besar. Jadi coba bangun pandangan bahwa bisnis kecil itu tidak selalu menghasilkan manfaat yang kecil untuk kita, tapi bisa lebih besar manfaatnya ketika kita mencoba mengembangkan bisnis tersebut, gitu. Mantap banget Kak Reza. Jadi mungkin kayak Kak bilang tadi gitu ya, sembari menjalani apa namanya edukasi kita gitu ya, menjalani sekolah kita, studi kita, sembari fokus, tapi kita juga boleh nih sambil explore dari hal-hal yang sederhana dulu. Di sana kita fokusnya lebih ke belajar gimana caranya mulai simulasi bisnis gitu kali ya Kak ya dari sini, tapi juga jangan menganggap kecil, tapi gimana caranya bisa dikembangin terus. Thank you banget Kak Reza jawabannya dan juga thank you buat semua teman-teman yang udah nanya gitu ya. Mungkin sekian untuk sesi Q&A hari ini. Semoga ada waktu kesempatan lagi nih bisa sharing bareng sama Kak Reza. Thank you banget Kak Reza atas waktunya. Aku sendiri dan aku yakin Linggo Buddies di sini dapetin banyak banget insight hari ini gitu ya tentang ngebangun bisnis, tentang bukan cuman teknis-teknisnya aja, tapi dari semangatnya mungkin teman-teman juga bisa nangkep gitu ya Kak. Thank you banget Kak Reza. Mungkin dari teman-teman panitia boleh next dulu ke agenda selanjutnya sampai nanti kita foto bareng ya Kak di akhir.
Kak Audrey, sorry, aku boleh kasih satu pesan nggak buat teman-teman? Boleh banget, Kak. Boleh banget. Jadi ketika teman-teman mau memulai bisnis atau mau menjadi entrepreneur, ataupun ya even kalian sudah menjadi entrepreneur yang sukses, ini saya titip satu pesan untuk teman-teman semua. Jadi kalau nanti ambisi itu sudah jadi nomor satu di dalam diri kalian, jangan jadikan ambisi tersebut untuk mempunyai pandangan bahwa teman-teman nyaman melihat orang dari atas. Tapi jadikan ambisi tersebut untuk berpikir bahwa bagaimana cara membawa orang untuk bisa terbang atau berjalan ke atas bersama-sama. Itu sih yang paling penting, untuk memberikan impact yang lebih besar oleh lingkungan sekitar kita. Gitu, Kak. Mantap banget, Kak Reza. Closing statement-nya sangat powerful ya gitu. Semoga kita juga semua bisa nerapinnya gitu ya dari sekarang, dan juga semua sharingnya tadi dari small steps ya Kak, untuk bisa kita bangun bisnis. Nggak perlu hal yang besar, dari baca buku dulu, dari upgrade skill dan segalanya. Thank you Kak Reza sekali lagi atas closing statement-nya dan materinya. Bener kayak kasih insight banget buat kita dan kasih kita semangat lebih lagi gitu. Thank you Kak. Mungkin teman-teman yang Linggo Buddies bisa kasih thumbs up atau applause buat Kak Reza gitu ya, dari reaction-reactionnya nih. Oke, mungkin teman-teman panitia boleh next dulu. Nah, buat teman-teman Linggo Buddies, jangan lupa buat isi feedback forms-nya, boleh klik link-nya di kolom chat, atau enggak boleh langsung scan barcode-nya aja nih. Di sana teman-teman bisa isi feedback-nya dan juga dapetin e-certificate. Mungkin boleh next. Oke, tentang giveaway, mumpung sesinya belum selesai dan Kak Reza juga masih ada di sini, bisa di-foto gitu ya, di-share ke Instastory teman-teman masing-masing, bisa jangan lupa di-follow dulu Instagramnya Linggotalk sama Linggo.junior, terus post momen seru hari ini, dan juga mention Linggotalk, serta hashtag LinggoShare. Mau mention Kak Reza juga boleh, Kak, mana tahu bisa di-repost gitu ya. Dan juga akunnya jangan lupa dibikin publik ya, teman-teman. Hari ini bakal diumumin pemenangnya di Instastory-nya Linggotalk, untuk 3 peserta yang paling menarik nih. Boleh next? Kita juga punya Festival Anak Cerdas Indonesia yang dimulai dari 18 sampai 28 November. Itu merupakan singing competition dan juga storytelling. Jadi buat teman-teman yang Linggo Buddies yang mungkin punya adik-adik lucu gitu ya, untuk yang teman-teman STK atau SD atau punya sepupu, boleh banget diajakin nih, mumpung belum tutup pendaftarannya. Masih ada 1 hari lagi, besok ya 28 November. Boleh di next? Oke, tadi ya terkait juga apa yang udah dibahas sama Kak Reza tentang pembelajaran bahasa itu penting dan membuka kita pada peluang bisnis yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman mungkin step awalnya ya Kak, bisa dari mungkin register course di Linggotalk ya. Di sini kita punya promo bonus akhir tahun. Kapan lagi kan, dibandingkan muluk-muluk bingung kayak, aduh mulai dari mana sih ini gue mau bangun bisnis. Mulai dari belajar bahasa dulu aja, ikutin promo di Linggotalk. Untuk private class yang tadi 850.000, sekarang hanya 650.000 aja. Dan untuk grup kelasnya cuma 300.000 aja. Gue di screenshot ya, dicatat kode vouchernya untuk nanti register. Jadi dibandingkan check out Shopee ya Kak, mendingan kita investasi tadi ya Kak, investasi otak kita nih supaya kita juga bisa jadi millennials yang bisa bangun bisnis-bisnis yang kasih impact buat orang di sekitar juga. Mungkin boleh next lagi. Nah, boleh di-follow nih our social media. Ada kalau mau di-stalk di website-nya linggotalk.co, Instagram-nya Linggotalk, dan Twitter, ada TikTok juga. Boleh di-stalk dan di sana ada promo menarik juga, atau ada webinar-webinar seru kayak gini di lain waktunya, biar bisa keep updated sama kita. Boleh di-next? Nah, kita juga punya aplikasi. Di sini teman-teman mungkin kalau ada yang mau mulai kelas sama kita atau mau pelajari aplikasinya dulu, boleh di-scan barcode-nya. Nanti teman-teman bisa lihat aplikasinya gitu ya, dan juga bisa mulai register kelasnya di sana juga. Boleh di-next? Oke, mungkin sekian ya dari apa yang udah bisa disampaikan hari ini dari Kak Reza dan juga dari Linggotalk. Kan insight yang positif dan juga bisa jadi yang selama ini bingung, kalang kabut memulai dari mana, hari ini udah bisa punya komitmen mungkin ya Kak untuk bisa jalanin mimpinya jadi suatu kenyataan gitu. Mungkin boleh foto bareng dulu, mungkin sama kita ada sedikit apresiasi berupa sertifikat gitu ya, dan kita mau foto bareng mungkin abis ini. By the next.
slide-nya. Oke, mungkin teman panitia boleh bantu foto gitu ya, dan bantu hitung. Baik, saya yang akan foto. Oke, mungkin akan saya hitung. Apakah sudah siap nih? Siap. Kak Reza udah siap? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Atau sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you juga Kak Reza atas waktunya di weekend ya, harusnya bisa ngapain mungkin, tapi di sini kakak ada buat sharing sama Linggo Buddies. Senang banget bisa menginspirasi banyak anak muda di sana, dan dari semangat Kak Reza bisa menular nih jadinya buat teman-teman yang datang hari ini khususnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kita foto bareng kali ya, rame-rame, supaya bisa ada momen-momen yang terkenang gitu ya. Mana tahu abis ini teman-teman langsung pada mau bikin bisnis, jadi ingat hari ini ya kita belajar sama Kak Reza. Boleh teman-teman bisa on cam, yang bisa on cam kita kasih waktu mungkin sebentar ya untuk nyalain kameranya sehingga kita bisa foto bersama. Boleh ditunggu untuk on cam-nya, dan jangan lupa ya teman-teman buat isi feedback forms-nya, link-nya masih ada di kolom chat supaya dapat e-certificate juga nih, bisa langsung diisi aja. Oke, mungkin kita foto bareng aja, nggak apa-apa teman-teman yang nggak bisa on cam, tapi kalau bisa boleh banget. Boleh dibantu sama panitia buat screenshot foto bersama hari ini. Baik, ini ada 2 slide, jadi akan ada 2 kali. Mungkin pertama untuk slide yang 1, oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi, pakai gaya nih, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you Kak Noya. Oke deh, mungkin segitu aja untuk hari ini Linggo Buddies, untuk Linggo Share 15 hari ini. Dari yang udah dibangin tadi, semoga insight-nya bisa berguna dan bisa jadi batu loncatan buat teman-teman bangun bisnis ke depannya mungkin ya. Thank you Kak Reza sekali lagi dan Linggo Buddies yang udah hadir hari ini. Sampai jumpa di Linggo Share berikutnya. Thank you all.